Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Ketemu lagi nih dengan Kak Marni Juga dengan Bang Ode dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Nah adik-adik, tema ibadah kita kali ini adalah damai bersama Yesus. Untuk memulai ibadah kita, mari kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan, untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua, secara khusus kepada adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik yang sampai sekarang masih beribadah di rumah dan di tempat mereka masing-masing. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Berkatilah agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Beri kami sukacita supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita mengawali ibadah kita dengan menaikkan pujian Yesus disalibkan karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Namanya. Nah adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik, wah kita penuh sukacita ya, karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan kita memiliki kesempatan untuk tidak lagi hidup di dalam dosa, dan kita bisa untuk hidup penuh dengan berkat dan kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu kita akan lanjutkan ibadah kita dengan menyanyikan Kasih-Nya Seperti Sungai. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hati.
Mari kita menanggapi firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian Lingku Pikul. Dalam kuasa-Mu, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Nah, adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik, cerita firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Tati. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Senang sekali nih bisa menyapa adik-adik dalam ibadah online GKI Arca Manik. Nah adik-adik, sebelum kita masuk cerita firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Siapkan hati dan pikirannya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami agar kami boleh mengerti dan semakin beriman lagi kepada Tuhan Yesus Kristus lewat firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kebaktian kami ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik,
siapa nih di antara adik-adik yang pernah merasakan takut? Kak Tati pernah merasakan takut. Pasti kita semua pernah merasakan takut ya. Ada yang takut gelap, misalnya kalau mati lampu, atau takut karena ditinggal sama orang tuanya ketika orang tuanya lagi bekerja atau ada kepentingan lain. Atau adik-adik takut tidur sendirian. Nah, takut itu adalah biasa. Itu adalah respon alami yang kita rasakan ketika kita merasa terancam atau kita merasakan sesuatu di luar kendali kita, sesuatu yang membahayakan diri kita. Makanya kita langsung takut. Nah, takut itu ada baiknya adik-adik supaya kita lebih waspada dan hati-hati. Nah, Kak Tati pernah merasakan takut. Di awal pandemi, Kak Tati itu sangat takut sekali. Takut ketemu orang, takut menyentuh benda, takut ketemu banyak orang. Sampai Kak Tati itu selalu berpikiran negatif nih kalau ketemu sama orang. Nah, takut yang berlebihan itu yang tidak boleh ya adik-adik. Karena kita jadi merasa menutup diri dan tidak mau melakukan apa-apa. Sama seperti yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan. Murid-murid itu pada waktu malam hari ketiga, mereka berkumpul di suatu tempat dengan mengunci pintu-pintu. Semua pintu ditutup karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut sewaktu-waktu orang Yahudi juga menangkap murid-murid karena murid-murid Tuhan Yesus adalah pengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja sebagai guru mereka ditangkap dan disalibkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi murid-murid itu merasa ketakutan sekali. Nah, di tengah ketakutan murid-murid Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri ke tengah-tengah murid-murid. Wah, luar biasa ya adik-adik. Kebayang waktu murid-murid merasakan ketakutan, kegelisahan, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Nah, Tuhan Yesus pun menyampaikan salam kepada murid-murid. Damai sejahtera bagi kamu. Nah, salam yang disampaikan Tuhan Yesus itu membuat segala ketakutan, segala kegelisahan yang dirasakan oleh murid-murid berubah menjadi damai dan ketenangan yang luar biasa adik-adik. Karena Tuhan Yesus memberikan ketenangan buat murid-murid yang sedang ketakutan. Yang sewaktu-waktu mereka tuh nggak tahu apa yang akan terjadi kepada mereka. Nah, respon yang dialami oleh murid-murid berubah seketika adik-adik ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Lalu Tuhan Yesus pun menunjukkan tanda paku yang menancap di tangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga menunjukkan lambung Tuhan Yesus yang ditusuk ketika di kayu salib. Itu menunjukkan supaya bahwa Dia adalah benar-benar Tuhan yang sudah bangkit, yang mengalahkan maut dan memberikan kemenangan buat kita semuanya. Wow, betapa bahagianya dan bersukacitanya murid-murid di tengah situasi yang mereka rasakan pada saat itu. Mereka pun bersemangat dan mereka memiliki kekuatan baru karena Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Nah, Tuhan Yesus pun memberikan salam untuk kedua kalinya, damai sejahtera bagi kamu. Maksud salam kedua itu adalah sebuah pengutusan. Karena Tuhan Yesus diutus oleh Bapaknya datang ke dunia ini untuk memberitakan Injil tentang keselamatan. Nah, Tuhan Yesus mau murid-muridnya melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus di bumi ini, memberitakan firman Tuhan kepada semua orang, kabar baik tentang keselamatan. Nah, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya karena Tuhan Yesus tahu memberitakan firman Tuhan itu tidak mudah adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah membuktikan ketika Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus ditolak, Tuhan Yesus harus menjalani hukuman yang seharusnya Tuhan Yesus tidak jalani, tapi Tuhan Yesus
dihukum untuk menebus dosa manusia. Nah, Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya begitu saja. Tuhan Yesus menghembuskan nafasnya, yaitu nafas kehidupan. Terimalah Roh Kudus. Maksudnya adalah Roh Kudus diberikan kepada murid-murid untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak. Jadi murid-murid itu tidak perlu takut lagi adik-adik. Jadi mereka punya kekuatan untuk memberitakan Injil kepada orang banyak, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, kita juga diberikan damai sejahtera supaya kita tidak boleh takut lagi terhadap apapun juga, misalnya kekhawatiran atau takut akan masa depan atau takut karena ditinggalin sama orang tua. Kita memiliki Tuhan Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan diminta Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang banyak, dan kita memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus buat orang banyak nih. Kita menjadi berkat buat orang lain, dan kita tidak perlu takut lagi karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Segala ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran yang mengancam kita itu sudah Tuhan gantikan dengan damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi adik-adik tidak boleh takut lagi karena damai Tuhan ada bersama-sama dengan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Halo adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketemu lagi dengan Kak Vina dalam aktivitas sekolah minggu. Aktivitas kita berkaitan dengan tema kita, damai bersama Tuhan Yesus. Ikuti kakak ya. Nah, adik-adik, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kertas yang berwarna putih, bisa kertas karton, atau kakak menggunakan Kertas HVS nih, tapi kertas HVS-nya kakak double, jadi 2 tuh. Jadi lebih tebal ya, supaya dia lebih kaku, lebih keras. Nah, lalu ada kertas lipat, ada 2 warna. Boleh adik-adik menggunakan warna apa saja ya yang adik-adik suka. Lalu ada spidol untuk membuat pola, ada juga cutter, gunting, pelubang kertas, ada lem, dan juga ada tali. Adik-adik boleh menggunakan pipa kalau ada di rumah ya, karena ini gunanya untuk menggantung hiasan kita nanti. Yuk adik-adik, sama kakak kerjakan sama-sama ya. Pertama-tama kita akan membuat pola terlebih dahulu. Kita akan membuat pola burung merpati. Nah, kalau sudah selesai, kita akan gunting ya. Polanya sudah selesai. Nah, lalu adik-adik kasih tanda di tengah-tengahnya. Sini ya adik-adik. Ya, sedikit aja. Lalu kita tandai itu. Buat apa ya? Dari sini. Kalau adik-adik kesulitan dan takut pakai cutter, adik-adik boleh menggunakan gunting seperti ini nih. Dilipat sedikit, lalu kita gunting. Adik-adik yang masih balita boleh minta bantuan dari mama, papa, atau kakak ya. Nah, titik yang tadi kita buat untuk menandai lubang
lipat lagi, dibalik. Nah, jadi nih adik-adik. Lalu akan dilipat ke atas. Lalu sayap ini kita akan tempelkan di burung merpati yang tadi. Kita masukkan ke celahnya ya. Seperti ini. Nah. Kita pakai mata ya, menggunakan spidol ini. Adik-adik boleh mewarnainya. Lalu adik-adik ambil tali, kita akan campurnya. Supaya lebih kuat, kita akan kasih lem ya adik-adik. Ini kedua sisinya, supaya sayapnya bisa tertempel, tapi jangan terlalu banyak ya, supaya sayapnya bisa mekar seperti ini adik-adik nih. Kakak akan membuat doa seperti ini adik-adik ya. Dibagi dua. Nah, lalu kasih lem adik-adik. Seperti ini. Dua-duanya sama ya. Lalu kita akan lipat. Nah, setelah itu kita akan membuat pola seperti ini. Buat garis lengkung terus sampai ke sudut bawah. Nah, lalu kita akan gunting. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Jadi deh bentuk hati. Nah, lalu kita akan lem hatinya di burung merpati yang tadi kita sudah buat. Seperti ini. Nah, sudah jadi deh adik-adik. Nah, adik-adik sudah selesai nih hiasan kita. Nah, adik-adik tahu nggak merpati itu melambangkan apa? Merpati itu melambangkan damai, sedangkan hati melambangkan kasih, yaitu kasih dari Tuhan Yesus. Jadi hiasan kita ini melambangkan damai bersama-sama dengan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, selamat mencoba ya. Kakak yakin adik-adik pasti bisa membuat jauh lebih bagus dari yang Kakak Vina sudah buat. Selamat mencoba adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup di dalam doa. Adik-adik, sikap yang baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan. Hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami dan kami belajar firman Tuhan. Biarlah kiranya adik-adik yang di rumah boleh
melakukan firman Tuhan dan mereka semakin dikuatkan dan percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Berkatilah adik-adik Tuhan dalam menjalani aktivitasnya, dalam sekolahnya, di rumah juga Tuhan yang sertai. Berkati juga ya Tuhan kedua orang tuanya dalam mendidik dan membesarkan adik-adik. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan Yesus, tidak terasa ya ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi di ibadah kita minggu depan. Dadah! Dadah!